Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhlas, NIM 17010210, mahasiswa semester 7, Universitas Nurjadid. Apa itu interaksi manusia dan komputer? Sebelum kita ke pembahasan tentang interaksi manusia dan komputer sekaligus definisi secara mendetail, kita terlebih dahulu di sini yang pertama itu interaksi. Kita perinci terlebih dahulu ya. Interaksi sendiri merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Interaksi membantu manusia. Apa yang terjadi antara user dan sistem komputer? User di sini manusia ya, pemakai. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada, sehingga hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna, user interface. Itu perinci atau penjelasan dari interaksi sendiri. Dan selanjutnya itu manusia. Interaksi barusan sudah, yang selanjutnya manusia. Manusia merupakan pengguna yang memakai komputer. Jadi kata saya tadi itu pemakai. Pemakai itu yang dinamakan user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Manusia atau user sendiri dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Poin yang pertama itu informasi diterima dan ditanggapi oleh proses masukan sampai keluaran. Dan poin yang kedua, informasi disimpan di dalam ingatan, memori. Poin yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Itu definisi dari manusia. Dan yang selanjutnya komputer. Interaksi sudah, manusia sudah, dan selanjutnya itu komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Jadi komputer itu adalah alat elektronik, perangkat elektronik. Yang mana komputer sendiri itu bisa dijalankan dengan user. Jadi komputer itu bisa dijalankan dengan pemakai, dengan user. Itu ya, itu definisi secara mendetail antara interaksi manusia dan komputer. Tuh, rinci satu-satu. Dan selanjutnya, pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer ialah suatu hubungan antara manusia dengan komputer serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dalam lingkup IMK sendiri, interaksi adalah komunikasi antara user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan dialog dengan umpan balik dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja, sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berupa background, proses atau proses bat. Itu pengertian interaksi manusia dan komputer secara keseluruhan ya. Kalau tadi itu secara terperinci. Konsep input dan output dalam IMK, dalam interaksi manusia dan komputer. Di sini yang pertama, input terlebih dahulu. Input dalam IMK, di sini ada keyboard dan mouse. Saya di sini mengambil dua contoh.
keyboard, dan mouse. Jadi konsep input dan output dalam IMK ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan desain, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia, serta kajian tentang fenomena yang terlibat dengannya. Sistem interaksi itu sendiri juga merupakan bagian dari sistem komputer yang dibuat sehingga memungkinkan manusia berinteraksi dengan sistem komputer seefektif mungkin guna memanfaatkan kemampuan pengolahan yang tersedia pada sistem komputer. Sebelum kita menginjak kepada input ini, di sini komponen-komponen sistem komputer itu sendiri ada 3. Yang pertama hardware, software, brandware. Hardware itu adalah ini perangkat keras ya. Perangkat keras yang meliputi alat-alat. Dan software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu sendiri ya semacam aplikasi lah kalau di HP. Tapi kalau di komputer atau laptop itu seperti CorelDRAW, Photoshop itu namanya software. Dan brandware. Brandware ini adalah manusia ya. Manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Jadi pemakai. Brandware ini manusia, pemakai ya. Atau bisa disebut user. Jadi kembali lagi kepada konsep input dan output. Di sini saya mengambil 2 contoh. 2 contoh keyboard dan juga mouse. Input adalah alat masukan yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Dalam kenyataan terdapat banyak perangkat input yang bisa digunakan dalam interaksi manusia dengan perangkat lunak yang akan dipakai. Beberapa perangkat input yang umum digunakan antara lain keyboard, sensor, scanner, pointing, voice itu speaker ya. Itu input, alat input. Itu macam-macamnya alat input. Dan di sini saya cuma mengambil 2. Keyboard. Yang pertama keyboard. Keyboard itu adalah salah satu perangkat input terpopuler. Keyboard bekerja dengan jalan mengirimkan koneksi tiap touch menjadi sebuah kode yang nantinya akan diterjemahkan sesuai dengan karakter yang diinginkan. Alat input yang paling umum digunakan, input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard itu sendiri. Itu keyboard. Dan yang selanjutnya itu mouse. Inputan yang selanjutnya mouse ya. Mouse itu adalah pointing device yang digunakan untuk mengarahkan posisi kursor di layar. Mouse mengikuti gerakan tangan manusia, gerakan tangan user. Mouse merupakan perangkat input jenis pointing yang paling banyak digunakan saat ini. Pada awalnya diciptakan oleh Douglas Costa Engelbart pada tahun 1964 dengan konsep pemetaan koordinat XY. Itu ya sejarahnya mouse. Itu tentang input ya, contoh input mouse. Dan yang selanjutnya output dalam IMK. Di sini saya juga mengambil 2 contoh ya. 2 contoh output. Output itu adalah hasil keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan pada komputer dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk. Yang pertama itu tulisan. Tulisan dalam artian huruf, kata, angka, itu termasuk tulisan. Dan yang kedua itu image. Image ya, gambar. Grafik atau gambar. Yang ketiga, suara dalam bentuk musik atau suara lainnya. Yang terakhir, bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer itu sendiri. Monitor adalah video display. Video display menampilkan gambar di layar tabung kaca. Input monitor didapatkan dari VGA card. Jadi monitor itu sendiri kalau sekarang itu tipis. Memakai LCD. Dulu itu tabung. Monitor itu berbentuk tabung. Kalau sekarang itu LCD. Pada di layar tabung kaca atau LCD
itu didapatkan dari VGA card yang merubah sinyal-sinyal yang dapat dikenali oleh monitor. Pada monitor, sinar elektron ditembakkan ke suatu titik ke tabung layar. Di dalam tabung proses akurasi warna akan ditampilkan. Itu monitor ya, dan yang selanjutnya itu printer. Contoh yang selanjutnya adalah printer ya. Printer adalah alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada media kertas atau sejenisnya. Kalau pada zaman sekarang itu print ya, ngeprint. Istilahnya anak sekarang itu ngeprint ya. Dan yang selanjutnya itu tujuan. Tujuan di dalam IMK ya. Tujuan di dalam IMK yang pertama, usable. Usable sendiri menghasilkan sistem yang dapat digunakan dan memiliki manfaat yang mudah dioperasikan. Yang kedua, fungsional. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Dan yang ketiga, security. Artinya keamanan ya. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Itu tujuan IMK, ada 4. Dan selesai ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.